pengaturan Markovnikov ya. Jadi sebetulnya dari mekanisme reaksinya itu pada mekanisme pembentukan atau reaksi adisi HX ini ya. Jadi nanti kalau yang mengikuti Markovnikov itu terkait dengan kestabilan karbonium ya. Jadi kestabilan karbonium pada zat antara, dan yang perlu kalian perhatikan bahwa karena melalui zat antara karbonium maka dimungkinkan bisa terjadi penataan ulang ya. Penataan ulang itu menuju ke karbonium yang lebih stabil. Jadi kalau reaksi-reaksi yang melibatkan karbonium atau karbokation itu dimungkinkan ya, dilihat apakah memungkinkan terjadinya penataan ulang ya. Jadi penataan ulang itu bisa dengan geseran ya hidrida, jadi 1,2 ya, 1,2 geseran hidrida. Jadi pindah dari CC yang berdekatan ya, 1,2 hidrida shift ya, hidrogen dengan pasangan elektronnya, atau juga bisa dengan geseran gusmetil ya. Jadi gusmetil dengan pasangan elektronnya. Jadi metil shift, 1,2 metil shift ya. Nah, ini untuk penataan ulang ini itu terjadi kalau menuju ke karbonium atau karbokation yang lebih stabil ya. Jadi kalau misalnya dari sekunder terus geseran hidrida tapi tetap hasilnya adalah karbokation atau karbonium sekunder juga berarti kan sama saja, jadi nggak terjadi ya. Jadi kalau terjadi itu kalau menuju ke karbonium yang lebih stabil. Oke, kita lanjutkan dengan kenapa nggak mau bilang? Nah, untuk reaksi adisi air ya, jadi namanya reaksi hidrasi karena di sini terjadi pengikatan H2O ya, namanya reaksi hidrasi. Dan nanti produknya adalah senyawa alkohol. Nah, ini untuk reaksi hidrasi ini biasanya dengan asam encer ya, H2SO4 encer. Jadi kalau encer itu kan berarti di situ sudah ada airnya ya. Ya, dengan pengaruh katalis asam ya H2SO4. Air dapat mengadisi alkena dan menghasilkan alkohol. Nah, reaksi ini disebut hidrasi alkena. Adisi alkena ini juga mengikuti kaidah Markovnikov ya. Jadi karena yang mengadisi itu HOH ya. Jadi nanti yang akan berperan sebagai ya, jadi nanti yang masuk itu kan H dengan OH ya. Dan untuk ini air ini kan dia termasuk nukleofil lemah ya, jadi makanya menggunakan katalis asam ya. Karena untuk HOH itu kan tidak serta-merta bisa terionisasi menjadi H+ dengan OH- ya, berbeda dengan kalau asam halida ya HX. Nah, HX itu kan jadi dia bisa menyumbangkan H+ ya untuk langsung terikat pada, jadi nanti yang diserang oleh elektron P ya. Jadi di sini dibutuhkan katalis asam ya. Nah, nanti produknya jadi ini HOH di gambar warnanya di sini, kalian kelihatan apa warnanya HOH di sini? Ungu, Bu. Ya, jadi di sini nanti OH dan H itu, nah kaidah Markovnikov cara yang mudah untuk mengingat-ingat. Nah, itu pada alkena asimetri nanti ikatkan aja di C yang telah mengikat hidrogen lebih banyak ya.
ini terkait dengan nanti kestabilan karbonium ya. Jadi kalau hanya terikat di CH2 ini, maka nanti yang CH ini kan jadi positif ya. Nah, itu karbonium sekunder. Nah, tanpa adanya asam, suatu alkena tidak bereaksi dengan air, sebab tidak ada elektrofil yang memulai reaksi. Ikatan OH pada air terlalu kuat, ya. Air merupakan asam sangat lemah, ya. Tidak memungkinkan hidrogen bertindak sebagai elektrofil pada reaksi ini. Dengan penambahan asam yang paling sering digunakan itu H2SO4, maka reaksi akan terjadi karena asam akan menghasilkan elektrofil H+, ya. Nah, jadi kalau nanti kalian menjumpai reaksi, ya, kenali reagen. Jadi reaksi organik itu kan perubahan gugus fungsi satu menjadi gugus fungsi yang lain, ya. Nah, jadi gugus fungsi apa sih yang terkena dengan reagen itu, ya? Jadi ini harus kalian sambil dihafalkan gitu loh, ya. Jadi alkena dengan asam encer. Nah, asam encer itu berarti kan nanti di situ juga mengandung H2O, ya. Jadi ini akan terjadi hidrasi, ya. H2SO4 merupakan asam kuat, maka akan terdisosiasi hampir sempurna dalam larutan aqueous, jadi larutan berair, ya. Jadi makanya asam encer. Nah, akan terbentuk proton terhidrasi yang disebut ion hidronium, ya, H3O+. Nah, ini karena asam encer tadi, jadi ion hidronium. Nah, ini sumber proton, ya. Jadi misalnya kalian mau langsung misalnya H2SO4 nanti jadi H+ plus HSO4- gitu ya, boleh, ya. Oke. Mekanisme reaksi adisi air pada propena dengan adanya katalis asam adalah sebagai berikut, ya. Jadi elektron P, ya, elektron P itu akan, ya, karena tadi kan ion hidronium. Nah, ion hidronium. Jadi H+-nya sudah terikat di H2O, ya. Jadi kalau misalnya mau langsung, boleh nggak Bu kalau misalnya HSO4, nah, nanti ngambilnya dari asam sulfat atau langsung H+ gitu, boleh-boleh saja, ya. Jadi ini mengambil H+, ya, ini H2O. Nah, kemudian, nah, ini hanya diikatkan di C yang sudah mengikat hidrogen lebih banyak, ya. Tadinya kan CH2, ini jadi CH3, ya. Nah, ini jadi positif dan di sini kan terbentuk karbonium sekunder, ya. Nah, jadi kenapa kok hanya terikat di sini? Nah, di CH2, ya, sehingga jadi CH3. Nah, ingat kalau misalnya terikatnya di CH yang tengah, nanti karbonium yang terbentuk itu adalah karbonium primer, ya. Kestabilan karbonium kalian harus ingat, ya. Nah, untuk sekunder dengan primer itu lebih stabil yang sekunder, ya. Nah, kemudian ini adisi nukleofil jadi H2O. Jadi arahnya itu dari atom oksigen, ya. Jadi arah anak panah itu dari yang kaya elektron, ya. Jadi nanti yang dalam H2O itu yang berperan sebagai nukleofil, ya, atom oksigennya karena yang kaya elektron, ya. Ini akan menyerang ke C+, ya, sehingga nanti terjadi ikatan C dengan O, ya. Jadi ini CO, nah H2, nah ini yang karena elektronnya diberikan ke C ini kan O-nya jadi plus, ya. Nah, alkohol terprotonasi dan ini nanti akan diambil oleh H2O, ya. Jadi katalis asam itu ikut terlibat di dalam reaksi, nanti di akhir reaksi akan diperoleh kembali, ya. Jadi ini akan diambil oleh H2O jadi ion hidronium lagi.
Nah, terbentuk alkohol yang mengikuti Markov-Nikov. Ya. Basis tapi terkendala sinyal. Oke. Jelas ya? Ini jadi produk alkohol yang terjadi juga mengikuti Markov-Nikov. Reaksi adisi alkohol ya. Jadi alkohol itu ROH ya. Jadi ROH itu juga atau alkohol itu juga termasuk nukleofil lemah ya, kalau dianggap sebagai nukleofil ya, adisi pada alkena bagi H2O juga nukleofil lemah ya. Jadi alkohol juga termasuk nukleofil lemah ya. Sehingga untuk reaksi adisi alkena dengan alkohol itu juga membutuhkan katalis asam ya. Nah, alkohol bereaksi dengan alkena dengan cara yang sama seperti adisi air. Juga diperlukan katalis asam sehingga produk reaksi dihasilkan adalah senyawa eter ya, senyawa eter. Kalian lihat di situ ini propena ya plus CH3OH. Kalian lihat di sini. Jadi OCH3 nah, hanya akan terikat di C yang sudah mengikat hidrogen lebih banyak. Jadi ini juga terkait dengan kestabilan karbonium ya. Dengan kestabilan karbonium. Mekanisme reaksi adisi alkohol pada alkena dengan adanya katalis asam ya. Jadi fungsi dari H2SO4 itu akan menghasilkan H+ ya, H+. Nah, di sini ini H+-nya untuk memprotonasi atom O pada CH3OH ya. Nah, jadi CH3OH+ ya. Jadi ini untuk ini maksudnya misalnya kalau mau secara sederhana gitu ya silahkan ya, misalnya H2SO4 nanti terionisasi menjadi H+ plus HSO4- gitu ya. Ini untuk memprotonasi ya, jadi adisi elektrofil ya. Dan ini ikatkan H pada C yang sudah mengikat hidrogen lebih banyak supaya terbentuk karbonium yang lebih stabil ya. Kemudian metanol ya. Jadi ini arah panahnya dari atom oksigen ya ke atom C karbonium ya. Adisi nukleofil ya, ini berlangsung cepat. Nah, ini jadi plus ya O-nya. Ya, eter terprotonasi. Kemudian nanti diambil H+-nya ya. Nah, ini membentuk alkohol terprotonasi plus ini senyawa eter ya. Namanya ini kalau sebagai substituen ya, OCH3 itu namanya metoksi ya, metoksi. Jadi alkohol yang kehilangan atom hidrogen namanya alkoksi ya. Jadi ROH itu kan alkohol, kalau RO- ya, RO- itu adalah alkoksi. Nah, sehingga nanti nama gugus-gugus alkoksi itu diturunkan dari nama alkana ya. Jadi CH3O metoksi. Kemudian CH3 CH2O itu etoksi ya. Sehingga ini namanya 2-metoksi propana ya. 2-metoksi propana. Jadi nama eter secara IUPAC ya itu alkoksi alkana. Alkoksi itu artinya
dia substituen ya, substituen. Jadi eternya itu, gugus eternya itu sebagai substituen, ya alkana sebagai rantai induknya, ya alkana. So kalian belajar tata nama lagi. Tapi kalau misalnya di awal-awal sering sudah saya singgung gitu ya. Jadi besok kalau pas tata nama itu kalian ingat ya, dulu pernah diberikan, ya, sehingga tidak bingung lagi. Ya. Oke. Berikutnya adalah reaksi oksimerkurasi reduksi. Reaksi oksimerkurasi reduksi. Nah, ini sering disebut juga namanya oksimerkurasi demerkurasi. Ya. Jadi reduksi itu nanti menghilangkan merkuri. Maka namanya oksimerkurasi demerkurasi. Ya. Demerkurasi. Ya. Reaksi oksimerkurasi reduksi atau oksimerkurasi demerkurasi merupakan metode lain untuk menambahkan air ya. Jadi ini sebetulnya juga adisi air ya pada alkena. Adanya jadi termasuk adisi air juga. Nah, tadi kalau yang tadi adisi air tadi menggunakan asam sulfat encer. Nah, ini dengan menggunakan ya reagennya nanti merkuri asetat ya. HgOAc 2 kali ya. Jadi ini merkuri asetat. Ini H2O, PHF itu tetrahidrofuran itu eter siklik lingkar 5 ya. Ini sebagai pelarut PHF. Nah, reduksinya dengan NaBH4. Jadi kenali reagen ya, NaBH4 itu adalah reduktor ya. Reduktor. Ya. Metode ini memiliki dua kelebihan dibandingkan dengan adisi H2O dengan adanya katalis asam ya. Jadi kelebihan dari reaksi oksimerkurasi demerkurasi ya dibandingkan dengan tadi yang hidrasi dengan asam. Nah, di sini tidak memerlukan kondisi asam, di mana kondisi ini berbahaya pada beberapa senyawa organik ya. Tidak memerlukan kondisi asam ya. Kemudian tidak melalui pembentukan karbokation ya. Jadi kalau tadi yang mekanisme hidrasi tadi, nah itu karena melalui zat antara karbokation ya. Nah itu kan dimungkinkan terjadi penataan ulang ya. Kalau memungkinkan penataan ulang ya. Nah kalau di dalam reaksi oksimerkurasi demerkurasi ini itu tidak melalui pembentukan karbokation ya, sehingga tidak terjadi penataan. Nah ini kalau diperhatikan, alkohol yang terjadi itu juga kalau dilihat dari ini alkena asimetris ya, ini juga mengikuti Markov-Nikov ya. Ini juga mengikuti Markov-Nikov. Oke, jadi mekanisme reaksinya, nah, jadi merkuri asetat ya, ini OAC, AC gugus asetil, apa gugus asetil? AC itu dari singkatan asetil. Asetil, apa gugus asetil? C2H2, Bu. Muhammad Iqmal, apa? C2H2. C? 2H2. C2H2. Salah. CH3CO, Bu. CH3. CO. Oh, Rafika. Tengku, Bu, Tengku Hadijah. Ya,
CH3CO. CO-nya CO karbonil ya. Dan kita mau baca spot. Oke, ya. Jadi AC gugus AC itu gugus asetil ya. Asetil. Bahasa Indonesia aja. Acetil kalau apa Aceh. Ya. Gugus asetil CH3 CH ini ya. CO. Mencong. Ya, CH3CO. Makanya tadi kan CH3AC2 ya, ACO 2 kali ya. Kan merkuri asetat ya, merkuri asetat. Jadi kalau merkuri asetat berarti kan karena Hg itu 2. O. Nah, ini kan omen toh, omen. Nah, ini 2 kali Hg. Hg kan 2 plus. Merkuri ya. Kalau merkuro Hg plus ya. Ini merkuri asetat. Ya. Jadi ini reagennya. Jadi saya pernah juga melakukan reaksi oksimerkurasi, demerkurasi pada senyawa metil eugenol ya. Metil eugenol. Jadi eugenol itu banyak terkandung di dalam minyak daun cengkeh, minyak cengkeh ya, minyak cengkeh. Nah, kalau eugenol OH ini OCH3 namanya eugenol. Pernah dengar eugenol? Pernah. Nah, Bu. Eugenol ya. Oke, jadi ini cincin benzen punya gugus fenil, gugus OH hidroksi. Jadi ini fenol ya, fenolnya. Senyawa fenolik compound ya. Jadi mengandung inti fenol ya. Kemudian ada gugus metoksi. Ini gugus apa ini? Yang saya buletin ini. Namanya gugus apa? CH2 lengkap CH2. Ayo. Gugus apa ayo? Gugus apa? Ya, pernah loh ini. Pernah loh.
Gugus apa namanya? Masa sudah lupa sih? Ayo. Gugus apa? Ayo dari 40 lebih loh ini. Gugus apa? 41 orang. Ayo. Masa nggak ada yang ingat? Gugus apa? Sebelumnya sudah pernah, ayo. Apa? Halo? Nyambung tak? Masih nyambung kan? Halo? Masih, Bu. Masih nyambung. Kok pada diem? Ini gugus apa? Yang saya kasih buletan ini. Apa? Gugus apa? Alil bukan ya, Bu? Desi. Oke, benar. Alil. Alil. Pernah tahu denger tahu? Sebelumnya? Pernah, Bu. Pernah. Nah, iya, jangan dilupakan. Ya. Gugus Alil. Ya, sehingga nanti kalau misalnya ini namanya sebagai fenol, ya, jadi namanya adalah nanti 4 alil. Ya, jadi ini nomor 1 ya, 1, 3, 4 alil. Ya, 3 metoksi. Fenol. Alil 3 metoksi fenol. Ini kan ada gugus alkenanya, sehingga kalau dilakukan tadi dengan apa oksimerkurasi dengan Hg OAC 2 kali THF. THF itu pelarut tetrahidrofuran. Jadi ether siklik tingkat 5. THF ya, tetrahidrofuran. Nah, kemudian direduksi demerkurasi, jadi menghilangkan merkurinya dengan NaBH4. Jadi kenali ya. Jadi kenali ini reagen ini untuk apa sih? Nah, dilihat dari ini senyawa yang direaksikan. Ada gugus fungsi apa di sini? OH, OCH3, kemudian ada alkena, cincin bensen ya. Nah, ini yang terkena adalah ini alkenanya. Jadi terjadi hidrasi aja ya. Nah, sehingga nanti ini sebelumnya, jadi sebelum dilakukan reaksi hidrasi itu OH-nya bisa diubah dulu menjadi OCH3. Namanya nanti metil eugenol. Sudah terlanjur eugenol dihidrasi, dioksi ya. CH3.
Oke, ini. Nah ini kalau sebelumnya ini eugenol diubah dulu menjadi metil eugenol. Jadi metil eugenol itu dengan mengubah gugus OH-nya nanti menjadi metil metoksi dulu. OH menjadi OCH3. Ini metil eugenol, saya singkat ME ya. Metil eugenol. Nah, ini metilasinya dengan karena fenol itu kan sifatnya basa, sifatnya asam. Nah, ditambah basa dulu NaOH. Ini biasanya hanya 10% gitu. NaOH 10%. Nah, fenol itu asam lemah ya, fenolik. Nah, ini asam lemah. Jadi nanti supaya menjadi omin gitu ya, omin. Nah, itu terus untuk gugus metilnya pakai apa? Dimetil sulfat. DMS. DMS itu dimetil sulfat. Ini sumber metil ya. Kalau digambar di metil sulfat itu SO CH3 kanan. DMS. Jadi, nah ini biasanya eugenol diubah menjadi menjadi metil eugenol dulu. Metil eugenol baru dikenai oksimerkurasi, demerkurasi, sehingga nanti ini OCH3. Nah ini supaya apa? Supaya nanti kalau analisis IR itu OH-nya kan nanti kalau misalnya ini kan punya gugus OH ya kalau eugenol. Nah itu kalau di IR kan muncul OH. Nanti kalau metil eugenol ini tidak muncul serapan OH ya. Sehingga kalau nanti metil eugenol dilakukan reaksi oksimerkurasi demerkurasi cuma ada OH di sini karena tadi OH-nya sudah jadi OCH. Ya. Nah, nanti akan muncul serapan OH di spektrum IR. Besok kalian belajar di elusid apa sekarang namanya elusidasi struktur senyawa organiknya. Ya. Jadi ada praktikumnya juga. Elusidasi struktur senyawa organik ya. Itu kalau di IR inframerah. Jadi spektrum inframerah itu memberikan informasi gugus fungsional ya. Nah, sehingga kalau sudah diubah menjadi metil eugenol dilakukan oksimerkurasi demerkurasi. Nah, ini tadinya nggak ada serapan OH kan, terus muncul serapan OH dari sini ya. Karena ini kan OH-nya sudah tadi jadi. Ya. Oke, ini untuk tambahan pengetahuan aja ya. Jadi untuk reaksi-reaksi organik ya, jadi itu kan perubahan gugus fungsi satu menjadi gugus fungsi yang lain. Nah, kenali reagen. Reagen itu akan menyebabkan perubahan gugus fungsi apa ya menjadi apa. Reaksi apa yang terjadi? Apakah reaksi substitusi, adisi, eliminasi? Nah itu. Jadi kadang-kadang kan namanya adisi itu juga bisa disebut juga reaksi reduksi. Nah,
misalnya seperti itu. Kemudian jadi penyebutannya, jadi kalau misalnya seperti ini oksimerkurasi demerkurasi, kita bisa menyebutnya juga reaksi hidrasi gitu ya, bisa disebut reaksi adisi. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kita kembali ke tadi ke PPT. Ya. Jadi di sini setelah terbentuk, jadi setelah pada tahap oksimerkurasi ya, ini, jadi ini terbentuk kayak kemarin ya, di siklis. Nah, ini merkurium ya. Kemudian, nah ini sudah ada gugus OH-nya sudah terprotonasi ya. Kemudian ini nanti diambil H+ ya. Nah, ini terjadi seperti ini. Kemudian produk oksimerkurasi direduksi oleh NaBH4 untuk alkohol. Jadi ini dilepaskan ya, demerkurasi ya. Hg nanti memang terbentuk merkuri. Jadi hasil reaksinya itu nanti ini merkuri itu logam ya, logam, cuma bentuknya apa merkuri? Cair, Bu. Logam tapi cair. Jadi nanti kalau terbentuk merkuri itu membentuk bulatan seperti gotri, tahu nggak gotri? Gotri itu yang ada di sepeda itu loh, kalau zaman dulu itu ada gotrinya. Jadi gelundung. Kalau kalian memecahkan termometer raksa, nah itu merkurinya termometer raksa ya, merkurinya keluar, nah itu gelinding-gelinding gitu ya, bulatan-bulatan yang warnanya perak-perak gitu. Nah, itu yang logam merkuri. Hati-hati karena karsinogen ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adisi asam peroksi. Asam peroksi. Alkena bila direaksikan dengan asam peroksi akan membentuk senyawa epoksida. Nah, ini disebut reaksi epoksidasi. Pernah dengar sebelumnya ya, epoksida ya? Masih ingat epoksida? Ya, kemarin pada isomer itu kan saya memberikan contoh isomernya bentuknya senyawa oksida ya. Epoksida adalah etersiklik lingkar 3 di mana atom oksigen merupakan anggota dari cincin lingkar 3 tersebut ya. Asam peroksi adalah asam karboksilat yang memiliki atom oksigen ekstra ya. Kalau asam karboksilat itu kan rumus umumnya RCOOH ya, RCO2, O-nya cuma oksigennya cuma 2H ya. Nah, kalau untuk asam peroksi itu atom oksigennya ada 3 ya. Jadi RCOOH. RCOOH ya. Ya, jadi RCO3H. Jadi nanti kalau kalian menjumpai RCO3H, nah itu ini salah ketik apa ya? Nah, tidak ya, jadi memang ada asam peroksi. Nah, alkena dengan asam peroksi itu akan menghasilkan epoksida ya. Jadi di sini salah satu atom oksigen, nanti ikatan ini OO ini lemah ya. Jadi nanti bisa putus. Jadi nanti salah satu oksigennya akan diberikan ke ini, ke alkena membentuk epoksida ya. Ikatan OO pada asam peroksi merupakan ikatan yang lemah sehingga mudah putus. Nah, mekanisme reaksinya jadi nanti yang OO tadi mudah putus. Nah, ini elektronnya ke
sini nanti membentuk CO. Nah, kemudian ini mengambil H+, ini mengambil H+. Nah, elektronnya ini kan tadi ini ke sini mengambil O positif ya. Ini jadi plus ya. Jadi ini tadi elektron, ini kan yang diambil H+, elektronnya ditinggal. Ini tadi plus, nah ini terus terikat di sini ya, sehingga membentuk epoksida. Dan di sini ya, satu atom oksigennya sudah diberikan menjadi RCOOH ya. Atom oksigen gugus OH pada asam peroksi adalah atom yang kekurangan elektron ya, sehingga merupakan suatu elektrofil yang akan menerima pasangan elektron dari ikatan pi alkena ya, yang menyebabkan ikatan O dengan O yang lemah putus. Elektron dari ikatan OO terdelokalisasi. Elektron yang tertinggal karena putusnya ikatan OH akan teradisi ke atom karbon sp2 dari alkena. Oke. Ya, sehingga nanti kenali reagen ya. Jadi kalau misalnya ada seperti ini. Apa ini namanya? Namanya apa nih? Halo, namanya menurut IPAC namanya apa? Sikloheksina, Bu. Sikloheksina, ya. Oke, sikloheksina, ya. Ditambah CH3, CO. Ini langsung saya tulis CO3. Jadi ini asam perasetat ya. Jadi kalau digambar CH3 asam perasetat. Nah, itu akan menghasilkan ya, CC rangkap 2-nya itu jadi ini epoksida. Ya, jadi tadi namanya sikloheksena. Heksena. Nanti namanya tinggal ditambahi aja pakai oksida. Jadi tetap sikloheksena ya, meskipun sudah tidak ada ikatan rangkap 2. Tapi namanya tetap nama alkena sebelum teroksidasi, terus ditambahi ini oksida. Ya, sikloheksena oksida. Ya. Oke, jadi kenali reagen ya. Jadi nanti ini ether siklik lingkar 3 itu reaktif ya. Nah, reaktif sehingga nanti kalau ada suatu nukleofil, nah besok kalian belajar untuk reaksi-reaksi pada epoksida. Jadi misalnya
etena oksida ya. Etena oksida, oksirana, etilena oksida nama lainnya. Ini kalau ada suatu nukleofil apa misalnya misalnya reagen granat metil magnesium bromida. Nah, sudah tahu ya reagen granat. Nah, reagen granat itu kan ini CH3-nya jadi karbanion. Ini plus ya, senyawa organ-organ. Ini sebagai nukleofil. Nah, ini bisa mengadisi ini. Nah, kemudian ini nanti buka cincinnya. Kalau sudah buka, ini O-nya jadi min. Nah, nukleofilnya terikat di sini. Karena tadi CH3, nanti O-min mengikat MGBR, ya. Ini kalau MGBR plus. Jadi sebetulnya mekanisme reaksi itu ya, antara nukleofil dengan elektrofil aja. Ya, ya nanti menjadi CH3 O min MGBR plus OMGBR ya. Kemudian ini kalau terhidrolisis, ya hidrolisisnya dengan asam H2O H plus asam nanti akan menjadi ini jadi OH. Nah, 1, 2, 3. Senyawa apa nih? Apa? Yang memiliki gugus fungsi OH apa namanya? Senyawa? Golongan? Alkohol, Bu. Ya. Alkohol. 1 propanol. Kita sudah kecil-kecil ini. Ini selalu berkaitan dengan materi-materi selanjutnya. Ya. Oke. Ya. So kalian belajar lebih banyak lagi lah di reaksi-reaksi etap. Oke, ada pertanyaan? Belum? Reagen granat sudah pernah, ya? Sudah pernah dengar ya? Jadi kalau saya ngomong reagen granat itu kalian sudah nggak bingung mestinya, ya? Karena di materi-materi sebelumnya saya sudah pernah menerangkan juga reagen granat. Oke, kita kembali ke PPT. Ya. Kemudian ini reaksi adisi di borana, ya, di borana. Ini namanya reaksinya hidroborasi, ya. Dilanjutkan oksidasi. Ya. Jadi senyawa di borana ya BH3 2 kali. Jadi borana itu BH3 ya. Kalau di borana BH3 2 kali ya di borana. B2H6 ya. Jadi biasanya borana itu dalam bentuk dimer ya di borana. Adalah bentuk dimer dari BH3 ya. Diborana dapat mengadisi alkena dengan cepat dalam pelarut eter pada suhu kamar. Adisi diborana pada alkena terminal
contohnya propena. Ya. Alkena dengan ikatan rangkap pada ujung rantai menghasilkan trialkil borana. Teradisi, ya, jadi nanti menjadi, nah ini kalau BH3 nanti hanya itu akan ini terikat di H yang di sini malah, ya. Nah, ini membentuk tri-N propil borana. Selanjutnya senyawa tri-N propil borana dapat diubah menjadi alkohol dengan cara mereaksikan dengan hidrogen peroksida H2O2. Makanya reaksinya dikenal dengan oksidasi, ya. H2O2 itu oksidator, ya, dalam suasana alkalis basa, ya. Nah, ini nanti menjadi alkohol, ya, 1 propanol. Nah, ini kalau propena dengan oksimerkurasi demerkurasi, produk alkoholnya apa? Kalau propena dengan oksimerkurasi reduksi, tadi diperoleh alkoholnya apa namanya? 2 propanol, Bu. 2 2, propanol. oke, 2 propanol. Yang lainnya bisa ngikuti enggak ya? Kok pada diem aja, orang wahyu tok. Ya. Nah, ini pada reaksi dengan diborana, ya, hidroborasi oksidasi, itu dihasilkan alkoholnya 1 propanol. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan Markovnikov, anti Markovnikov, berarti yang untuk reaksi hidroborasi oksidasi ini mengikuti Markovnikov atau anti Markovnikov. Mengikuti Markovnikov, Bu. anti Markovnikov. Oke, sing jawab komen Gur Wahyu tok iki. Yang lainnya tidur Pak ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Saya kira tidur. Ya. Dalam reaksi sebagai sumber dari burana adalah diburana B26H6. Diburana bersifat mudah terbakar, racun, gas eksplosif, maka larutan burana dibuat dengan cara melarutkan diburana dalam ether seperti THF, tadi tetrahidran, membentuk kompleks burana THF sebagai sumber BH3 untuk reaksi tadi THF. Jadi supaya menghindari, ya, karena sifat dari diburana itu mudah terbakar, bersifat racun dan gas eksplosif. Nah, ini dibuat menjadi ini kompleks dengan THF, ya. Nah, ini nanti akan merupakan sumber BH3 untuk reaksi hidrolisasi. Jadi ini mekanisme reaksinya, ya. Jadi ini sebetulnya, ya, hanya ini adalah H dengan pasangan elektron, ya. Jadi H- hidrida. Nah, ini BH2 plus sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau ini sebetulnya elektrofilnya akan terikat pada C yang mengikat hidrogen lebih banyak. Ya, tadi kalau pada adisi dengan air atau adisi dengan HX, nah itu kan H plusnya akan terikat, H plusnya itu kan elektrofil, ya, H plus suatu elektrofil. Nah, di sini yang berperan sebagai elektrofil adalah BH2 plus. Ya. Jadi elektrofilnya juga terikat pada C yang mengikat hidrogen lebih banyak. Ya. Nah, hanya ini H dengan pasangan elektron. Alkil burana, nah, sini BH2 nanti ini juga reaksinya akan berlanjut sampai, ya, sampai membentuk trialkil burana, ya, trialkil. Jadi semua hanya pada B ini itu akan tergantikan oleh ini dengan R-nya ini, ya, R-nya adalah ini bus ini, ya, propil R2 itu berarti ada
di sini B itu mengikat 3 gugus propil ya. Cuma disingkat R2 supaya tidak penuh ya. Jadi B ini mengikat 3 gugus propil. Ya. Nah, kemudian nih, jadi R-nya adalah semuanya secara umum ya, secara umum. Jadi setelah membentuk trialkyl burana, kemudian ditambahkan larutan NaOH dan hidrogen peroksida untuk menghilangkan boron oleh gugus OH. Nah, mekanisme reaksinya seperti ini. Nah, sehingga produk akhirnya adalah senyawa alkohol, 3ROH. Nah, tadi propena menjadi 3 mol dari 1 propanol ya. Jadi membentuk alkohol yang anti Markov. Oke. Berikutnya adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi. Oksidasi dengan KMNO4H2O. Jadi ini berarti reaksinya dengan KMNO4. Reaksi oksidasi terhadap alkena menggunakan oksidator KMNO4 dalam basa ya, merupakan reaksi identifikasi terhadap senyawa yang memiliki ikatan rangkap karbon-karbon. Jadi ini juga bisa sebagai identifikasi ya. Nah, karena KMNO4 itu warnanya ungu ya, warnanya ungu. Jadi kalau dia sebagai oksidator, maka KMNO4 akan mengalami reduksi, nanti jadi MnO2. Ya, MnO2 itu warnanya coklat. Jadi endapan berwarna coklat. Jadi selain menggunakan ini KMNO4 untuk mengidentifikasi alkena, apalagi yang bisa digunakan selain dengan KMNO4? Selain dengan KMNO4, reagen apa yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi adanya alkena? Siapa yang masih ingat? Baru minggu yang lalu. BR2 bukan ya, Bu? Ya, BR2. Ya. Kalau dengan BR2, apa yang terjadi, Mbak Novianti? Pengamatannya apa? Hasil pengamatan. Kalau alkena plus BR2, apa yang bisa diamati? Perubahan apa? Coklat kemerahan menjadi tak berwarna. Ya. Jadi warna brominnya hilang ya. Bromin tadi coklat kemerahan menjadi tidak berwarna. Jadi karena BR2 itu mengadisi. Nah, kemarin kan sudah tahu alkena dengan BR2 terjadi reaksi adisi.